adkhalani fil hajar. Sesungguhnya aku sangat ingin masuk ke dalam Ka'bah dan melakukan sholat di dalamnya. Pingin sekali. Maka Nabi SAW menggandeng tanganku dan memasukkanku ke dalam hijir. Itu yang lengkungan yang di halaman 36 di situ. Kemudian beliau mengatakan, "Shalli fil hajar idza aradti dukhulal bait." Salatlah kamu di dalam ini, hajar ini, hijir maksudnya. Karena dia merupakan bagian dari Ka'bah. Fa innama huwa qat'atun minal bait fa inna qaumiki iqtasaru hina banul Ka'bah fa akhrajuhu minal bait. Sesungguhnya kaummu menguranginya ketika membangun Ka'bah dan mengeluarkan hijir dari Ka'bah. Makanya seperti yang kita bahas, pada saat seseorang tawaf, dia nggak boleh masuk di dalam setengah lingkaran ini. Nggak boleh. Kalau dia masuk, maka tawafnya dianggap tidak sah. Putaran itu dianggap tidak ada. Karena dia seakan-akan motong bahasanya. Jadi dia nggak memutari Ka'bah secara sempurna. Dia motong. Gitu. Jadi seperti itu. Nah, ikhwan sekalian, secara ringkas, Ka'bah itu pertama dibangun oleh Nabi Ibrahim, kemudian rusak, dibangun kembali oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian setelah itu Nabi SAW pada saat Fathul Mekah, beliau mengatakan seandainya bukan karena orang-orang di Mekah ini baru masuk Islam, aku akan bangun Ka'bah seperti yang dibangun oleh Nabi Ibrahim AS. Dari kalimat Nabi SAW itu, ikhwah sekalian, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya perbuatan yang baik, jika dilakukan di waktu yang tidak tepat, perbuatan itu akan menjadi tidak baik. Kalau Nabi mau, bisa aja, sudah menang loh, sudah menduduki kota Mekah, bisa aja kalau mau. Tapi Nabi tidak mau. Nabi tidak mau. Kemudian setelah Nabi SAW wafat, ada sahabat yang bernama Abdullah bin Zubair. Dialah yang kemudian pertama kali merubah Ka'bah, dibangun seperti bangunan dari yang dibangun oleh Nabi Ibrahim AS. Kemudian pada saat pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, yang kemudian punya panglima yang bengis sekali, yang bernama Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, dia yang kemudian membombardir Ka'bah, orang ini. Dan kemudian dia menulis surat pertama kali kepada Abdul Malik bin Marwan bahwasanya kita harus rubah Ka'bah yang dibangun oleh Abdullah bin Zubair. Abdul Malik bin Marwan pada saat itu adalah raja yang nggak punya ilmu agama. Maka dia mengatakan, panglimanya bilang gitu, jalan. Setelah Ka'bah dibangun dengan keadaan seperti yang kita lihat saat ini, kemudian Abdul Malik bin Marwan mengatakan, seandainya aku mengetahui bahwasannya perbuatan yang dilakukan Abdullah bin Zubair adalah keinginan dari Nabi SAW, tentu aku tidak akan kabulkan perkataan Hajjaj bin Yusuf. Dia nggak punya ilmu, nggak tahu jadinya. Maka bangunan yang kita lihat sekarang ini adalah bangunan terakhir yang dibangun oleh Abdul Malik bin Marwan. Perubahannya tadi Ka'bah ditinggikan, pintu yang kedua, yang pintu keluar itu ditutup. Maka kalau kemudian antum melihat Ka'bah yang lagi nggak ada tutupnya, di bagian belakang, kalau depan ini pintu Ka'bah, di bagian belakangnya itu ada batu-batu yang warnanya beda, bentuknya kotak begini. Itulah dulu pintu keluar Ka'bah. Lalu kemudian ditutup di situ. Ya, jadi seperti itu. Kemudian pada zaman pemerintahan Harun ar-Rasyid, rahimahullah, Harun ar-Rasyid ini berkata kepada Imam Malik bin Anas, imam besar pada saat itu, berkata kepada Imam Malik bin Anas, bagaimana menurutmu, wahai Malik, Imam Malik rahimahullah, kalau kemudian saya rubah kembali Ka'bah ini, seperti yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Apa jawaban Imam Malik rahimahullah? Sekali lagi, perbuatan yang baik jika dilakukan pada kesempatan yang tidak tepat akan menjadi perbuatan yang tak baik. Imam Malik rahimahullah mengatakan wahai Amirul Mukminin, wahai pemimpin kaum muslimin, aku tidak mau Ka'bah ini menjadi mainan para penguasa. Asal siapa saja yang berkuasa, Ka'bah berubah. Imam Malik tidak mau. Sehingga kalau hal itu dilakukan, keagungan Ka'bah akan hilang dari dada kaum muslimin. Bisa kita bayangkan kalau kemudian Ka'bah ini setiap penguasa dirubah-rubah. Ada Ka'bah versi ini, nanti Ka'bah versi Saudi, nanti gitu, macam-macam. Nah, jadi seperti itu. Ya. Maka inilah Ka'bah sebagaimana yang kita lihat pada saat ini. Inilah Ka'bah yang kemudian dibangun
oleh pemerintahan terakhir, yakni Abdul Malik bin Marwan. Maka kalau kemudian kita ingin sholat di dalam Ka'bah, sholatlah di dalam Hijr Ismail itu. Ya, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah rukun Yamani. Rukun Yamani adalah pojokan yang searah Hajar Aswad dari sisi yang tidak melewati pintu Ka'bah. Sudut ini Nabi SAW hanya mengusap saja tanpa ada kegiatan mencium atau menempelkan badan dan lain-lain. Jadi di sudut ini beliau cuma mengusap, tok, nggak ada mencium, nggak ada apa-apa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Salim bin Abdullah an abihi, bahwasanya dia mengatakan, lam ara Nabiy sallallahu alaihi wasallam yastalimu minal bait illa ruknainil yamaniyain, bahwasanya aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian dari Ka'bah kecuali dua rukun. Apa itu? Rukun Hajar Aswad dengan rukun Yamani. Hanya dua ini aja. Maka ikhwas sekalian, inilah bagian-bagian Ka'bah yang hendaknya diperhatikan dan dipergunakan semestinya. Adapun sisi lain dari Ka'bah, maka tidak ada keharusan seseorang menempelkan wajahnya atau badannya atau mengusap-ngusap dengan mengharapkan keberkahan dan lain-lain. Sebagai contoh makam Ibrahim. Makam Ibrahim, kalau lupa lihat lagi di halaman yang awal. Makam Ibrahim, orang-orang itu sibuk ngusap-ngusap di situ. Dengan tujuan apa? Mendapatkan berkah. Begitu pula saya mendapati ada yang menunggu air yang jatuh dari talangan air nomor 3. Kalau dilihat di Hijr Ismail itu ada talangan air. Talangan air ini kan Ka'bah itu pertama kali dibangun atap oleh sahabat Abdullah bin Zubair. Nah, karena atapnya itu bentuknya agak melengkung, maka akan nampung air. Sehingga air ini harus dikeluarkan, maka dibuatlah tadi talang air. Maka orang-orang ada yang nunggu di talang air tersebut pas hujan. Begitu dapat senangnya luar biasa, dianggap air berkah. Padahal enggak. Yang berkah justru air Zam-Zam, nggak mau diambil. Nunggu yang itu. Jadi seperti itu. Nah, kemudian sering juga jamaah umroh atau haji sibuk untuk bergelantungan di pintu Ka'bah. Padahal pintu Ka'bah tidak ada keutamaan sama sekali. Nggak ada kalau sekalian. Pintunya pintunya itu nggak ada. Kemudian meninggalkan tempat yang jauh lebih baik, yaitu multazam. Makanya saya mengatakan bisa enak masuk ke dalam multazam karena yang orang kejar itu pintunya. Multazamnya jarang ada yang tahu. Walaupun saya mengatakan jarang ada yang tahu, tetap banyak juga. Karena yang baca hadisnya juga banyak. Tapi nggak sebanyak yang di pintu. Yang di pintu tuh masya Allah bertumpuk-tumpuk orang di situ. Tapi kalau yang multazam nggak banyak. Jadi seperti itu. Inilah pentingnya memiliki ilmu dan mendapatkan bimbingan dari orang yang memiliki ilmu. Betapa banyak kaum muslimin salah kaprah terhadap bagian Ka'bah yang infonya dia dapat dari pembimbingnya, apalagi dibumbui dengan cerita-cerita yang tidak ada asal usulnya. Bahkan kemarin ketika saya pergi ke satu tempat, ada yang nanya, Ustaz, ana yakin ini karena dia nggak tahu, ana nggak punya ilmunya. Ana nggak bisa bayangkan kalau orang ini pergi haji atau umrah. Dia mengatakan, Ustaz, di Ka'bah itu ada kuburan Nabi Ibrahim kan? Di dalam Ka'bah ada kuburan Nabi Ibrahim. Luar biasa. Terus itu Ustaz yang disebut makom Ibrahim itu kan makam itu. Jadi sebegitu awamnya tentang masalah hal ini. Mengerikan ya mas sekalian. Padahal makom itu apa? Makom itu tempat berdiri. Makom kedudukan pada maknanya, makna bagusnya itu kedudukan. Tapi asalnya tempat berdiri. Makanya dalam doa adzan kita mengatakan apa? Wa ba'athu. Apa itu? Makam maksudnya? Bukan kedudukan, tempat yang tinggi. Jadi seperti itu. Adapun kalau kemudian misalkan kuburan, maka makna dalam bahasa Arab itu apa? Makbarah. Makbarah artinya seperti itu, kubur. Jadi seperti itu. Maka penting sebelum melaksanakan perjalanan umrah atau haji punya ilmu dulu. Gak bisa sembarangan ya mas sekalian. Ya, jadi seperti itu. Dan saya sering sedih melihat ada orang-orang yang kemudian ngajari untuk kemudian melakukan hal-hal yang tidak tepat. Sedih saya. Banyak dari kaum muslimin yang mengumpulkan duit lama, dapat pembimbing tak betul, akhirnya ibadahnya tak betul. Cuma bisa membatin. Karena kalau saya kasih tahu, saya yang dimarahi. Ya sudah, kalau tidak mau. Jadi seperti itu. Baik. Maka itu ikhwas sekalian, bagian-bagian Ka'bah yang harus diperhatikan dan sekelumit sedikit dari penjelasan mengenai
sejarah singkat tentang masalah Ka'bah. Kemudian di sini ada pertanyaan, bolehkah bolehkah memberi bingkisan kepada guru di hari guru? Ikhwas sekalian, memberikan hadiah kepada guru secara asal ini tidak boleh. Terlebih jika guru tersebut adalah orang yang memiliki guru yang memang punya kepentingan dengan kita. Tapi kalau yang nggak punya kepentingan, maka nggak ada masalah. Contoh begini, kalau misalkan ini semua mahasiswa, semuanya, dosennya saya, yang menentukan lulus tidak lulus itu saya. Kemudian antum datang, Pak, ini hadiah. Maka apa? Ini nggak boleh diterima. Karena apa? Antum semua punya kepentingan dengan saya. Apa? Kepingin lulus, kan gitu kan? Kepingin lulus. Dan saya akan berubah penilaian saya dan menjadi tidak adil kalau kemudian saya menerima hadiah. Misalkan fulan ngasih hadiah, ini ngasih hadiah, ini nggak ngasih hadiah. Maka ketika saya ngoreksi lembar jawaban yang ngasih hadiah, apa? Ya sudahlah, betul. Ini sebetulnya salah, tapi ada huruf yang benar, betul. Begitu yang ini salah semua, karena nggak pernah ngasih. Jadi zalim akhirnya. Itu diantara hikmahnya. Tapi pada asalnya hukumnya memang nggak boleh. Nggak boleh sekali. Kecuali kalau kemudian kita memberikan hadiah kepada guru yang sudah nggak punya kepentingan dengan kita. Misal, sekarang saya pergi ke tempat saya sekolah dulu ketika SMP dan SMA. Kemudian saya datang, saya kasih ke guru-guru saya dulu hadiah. Boleh, karena saya udah nggak punya kepentingan lagi dengan guru-guru itu. Dan guru-guru itu juga nggak punya hal yang harus dia nilai dari saya, enggak. Maka boleh. Jadi seperti itu, Pak sekalian. Maka bagi para guru pun harus diperhatikan. Kalau kemudian pada saat pembagian rapot semester ganjil, lalu kemudian ada yang datang bawa bingkisan, kan hadiah Ustaz. Tahadu tahabu, dalilnya keluar. Salinglah berikan hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Enggak, ini suap. Ini bagian dari suap, Pak sekalian. Betul. Bahkan dalam negeri kita pun ada istilahnya apa? Gratifikasi. Ya kan? Makanya hakim, apalagi hakim, jaksa dan yang lain-lainnya kan tidak boleh menerima hadiah dari orang yang berperkara. Bahkan dari orang yang tidak berperkara aja nggak boleh. Jadi seperti itu, ya. Maka hati-hati di dalam memberikan bingkisan kepada guru. Hati-hati. Itu. Jangan sampai masuk di dalam atau terjebak di dalam kalimat riswah atau suap tadi. Karena Allah Subhanahu wa taala melaknat pemberi suap dan yang menerima suap. Itu nggak boleh. Tapi kalau sudah nggak ada kaitannya, contoh seperti antum dengan anak. Ini nggak ada kaitan sama sekali, kita nggak punya kepentingan. Gitu. Maka kemudian kalau ada satu yang datang, Ustadz ini mobil pakailah, itu boleh. Gitu. Contoh aja. Di sini tanyakan, ada seseorang kontraktor dan salah satu dari kliennya sedang membangun rumah. Namun uang yang digunakan adalah uang menggunakan pinjaman dari bank. Bagaimana hukum dari hasil uang yang didapat dari hasil menawarkan jasa kontraktor tersebut? Jika pinjaman dari bank ini tidak menggunakan sistem riba, maka perbuatannya halal-halal saja. Kan gitu. Kalau kemudian hanya sekedar pinjam tanpa satupun ada akad yang berbau-bau riba, apalagi riba, bau-baunya aja nggak ada, ribanya nggak ada, maka apa? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Gitu. Tapi kalau kemudian kita tahu bahwasannya ini minjem dari bank, asal kita tahu ya. Kalau kita nggak tahu itu bukan urusan kita ya sekalian. Ya. Kalau kemudian kita tahu, kita bertanya atau orangnya cerita bahwasannya ini adalah saya pinjam dari bank A yang kemudian bank tersebut meminjamkan kepada saya dengan cicilan atau dengan sistem riba. Maka pertanyaannya, bagaimana hasil uang yang didapat oleh kontraktor tersebut? Gimana menurut antum? Halal? Mana halal? Oh, kita tahu itu sumbernya dari haram. Mana bisa dikatakan halal? Kecuali jika kita mendapatkan sesuatu dari orang yang kita nggak kenal, sumber darahnya kita nggak kenal.
Tapi kalau kemudian kita tahu, maka nggak boleh mas sekalian. Bahkan di dalam kitab-kitab fikih disebutkan, kalau ada orang yang mengundang makan, kan kita wajib hadir mas sekalian. Wajib kan? Tapi kalau kita tahu bahwasannya orang ini mendapatkan hartanya dari cara yang haram, kita nggak boleh datang. Bayangin itu. Jadi ini bukan sesuatu yang sepele, karena kita tahu. Kecuali kalau kita nggak tahu, gitu. Kelihatannya jualan korma, ternyata dalam rumah main judi misalkan, kita nggak tahu. Yang kita tahu depannya halal, maka apa nggak masalah. Gitu. Tapi kalau kemudian kita sudah tahu, maka hasilnya jelas haram. Gitu. Mau kita tahu sumbernya dari akad yang dilakukan secara riba, gitu. Maka harusnya ditinggalkan seperti itu. Tapi khos sekalian, kita cukupkan pembahasan kita. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.